Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fadli dan teman-teman. Kami dari kelompok B3 dari kelas TI 1 akan mempresentasikan mengenai electrical safety testing, dan berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Angelin Shin Kurniawan dengan NIM akhir 013. Kemudian ada saya, Clara Tias Ratri, dengan NIM akhir 014. Kemudian ada Sari Anbarwati dengan NIM akhir 015. Dan ada Alfiona Putri dengan NIM akhir 019. Selanjutnya, next. Berikut ini merupakan beberapa topik yang akan kami bahas pada uh, presentasi kali ini. Yang pertama yaitu problems mengenai leakage current hazard in medical equipment. Lalu yang kedua ada discussion mengenai electrical safety testing in medical equipment. Kemudian ada juga yaitu correlation between webinars and RCD safety device. Next. Dan berikut ini merupakan judul dari webinar yang kami ikut. Berasal dari Rigel from Siwa dengan judul Fundamentals of Electrical Safety in Healthcare. Next. Untuk yang pertama ini akan membahas mengenai problems. Selanjutnya, berdasarkan data PLN, konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 219.544,60 gigawatt per hours untuk memenuhi kebutuhan sektor industri hingga rumah tangga. Nah, dengan jumlah yang cukup besar ini tentunya terdapat masalah yang mengiringinya. Salah satunya adalah kebocoran arus. Kebocoran arus ini dapat diartikan di mana kondisi adanya perbedaan antara arus yang masuk dengan arus yang keluar kembali pada ke sumber. Nah, yang dapat terjadi pada perangkat elektronik, khususnya pada alat kesehatan yang menggunakan daya listrik. Nah, selanjutnya. Nah, bahaya arus bocor ini akan semakin meningkat, terutama pada lingkungan rumah sakit akibat adanya kontak langsung tubuh manusia dengan perangkat elektromedis. Nah, selain itu, resiko bahaya yang dapat ditimbulkan ini juga semakin buruk akibat adanya komponen penyusun tubuh manusia ini yang dapat mengalirkan arus listrik seperti ion dan mineral. Dan adanya kondisi tubuh pasien yang masih lemah sehingga semakin sensitif terhadap adanya kebocoran arus meskipun jumlahnya sangat kecil. Nah, pada yang kanan ini terdapat leakage current hazard atau tabel mengenai pengaruh sengatan listrik pada organ tubuh manusia, di mana terdapat pada tabel bahwa pada kebocoran arus sekitar 0,6 hingga 1 miliampere, tubuh manusia ini akan merasakan sensasi ringan seperti geli yang merupakan ambang batas dari penerimaan kebocoran arus pada tubuh manusia. Lalu untuk yang kedua ini ada kebocoran arus sekitar 3,5 sampai dengan 5,2 miliampere, di mana akan terasa sensasi shock. Kemudian pada yang ketiga ini ada kebocoran arus sekitar 41 hingga 62 miliampere, akan terasa nyeri pada otot rangka. Dan kemudian untuk yang keempat ada kebocoran arus sekitar 51 hingga 76 miliampere untuk wanita wanita dan pria, akan terasa nyeri pada otot involuntary seperti jantung dan yang lainnya. Kemudian ada kebocoran arus sekitar 60 hingga 90 miliampere yang akan menyebabkan terasa nyeri dan kontraksi otot yang hebat hingga kesulitan bernafas. Kemudian ada kebocoran arus hingga 500 miliampere dan akan menyebabkan terjadinya fibrilasi ventrikel dan kelumpuhan pernafasan, dan jika lebih dari 500 miliampere maka akan terjadi luka bakar hingga kematian. Nah, dengan banyaknya bahaya yang terjadi pada tubuh akibat kebocoran arus ini, maka diperlukan prosedur electrical safety testing untuk mencegah terjadinya kebocoran arus pada perangkat elektronik. Nah, khususnya pada alat kesehatan sesuai dengan peraturan IC 62353. Selanjutnya. Selanjutnya masuk pada bagian kedua mengenai discussion. Next. Untuk yang pertama ini kami akan membahas mengenai electrical safety testing. Nah, electrical safety testing merupakan prosedur yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko kebocoran arus pada konsumen
saat menggunakan perangkat elektronik, khususnya pada alat kesehatan. Nah, electrical safety testing ini mencakup 3 uji. Yang pertama ada uji tegangan tinggi, yakni pengukuran kemampuan produk untuk menahan tegangan tinggi yang diterapkan. Lalu kedua ada uji kebocoran arus untuk mengevaluasi apakah arus yang mengalir antara sumber AC ini dan grounding ini tidak melebihi batas. Lalu untuk yang ketiga ini ada resistansi isolasi yang berfungsi untuk mengkalibrasi kualitas isolasi listrik yang digunakan pada perangkat. Lalu untuk yang keempat ini ada uji kontinuitas grounding yang berfungsi untuk memastikan sistem jalur grounding dengan seluruh permukaan logam yang terbuka atau yang bisa disentuh oleh tubuh manusia. Nah, dari uji tersebut, maka akan dapat menjawab pertanyaan mengapa kita membutuhkan safety testing khususnya pada alat kesehatan. Nah, antara lainnya tujuannya yaitu yang pertama, memastikan perangkat elektronik terutama pada alat kesehatan ini aman digunakan. Lalu untuk yang kedua yaitu melindungi konsumen dari bahaya arus bocor, baik makroshock maupun mikroshock yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia seperti yang saya jelaskan tadi pada tabel. Lalu untuk yang ketiga ini adanya kewajiban hukum untuk melindungi pasien, staf serta pengunjung rumah sakit sesuai dengan peraturan IC 62353. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu test condition, di mana untuk standar IEC 60601 itu menetapkan konfigurasi utama untuk pengujian keamanan listrik, di mana diantaranya adalah yang pertama itu sistem TN atau teren neutral, kemudian yang kedua yaitu tegangan hidup sebesar 230 volt, yang ketiga yaitu arus bocor biasanya diukur dari potensial tinggi ke ground. Kemudian yang keempat yaitu memastikan kebocoran yang paling mungkin untuk terdeteksi. Next. Selanjutnya yaitu untuk protection klasifikasi. Untuk proteksi klasifikasi ini terdapat 2 proteksi, yaitu ada input dan output. Untuk input terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Untuk yang kelas 1 yaitu perlindungan mengandalkan arus gangguan ke ground atau tanah. Nah, peralatan medis kelas 1 ini mengandalkan arus gangguan yang terjadi ke tanah atau ground untuk memberikan perlindungan kepada operatornya. Kemudian yang kedua yaitu medical equipment class 2 atau peralatan medis kelas 2, di mana peralatan ini dilapisi ganda atau perlindungan mengandalkan insulasi tambahan. Yaitu peralatan medis kelas 2 ini memiliki lapisan isolasi ganda dan tidak memerlukan sistem ground yang mengandalkan arus gangguan ke ground. Kemudian selanjutnya yaitu untuk proteksi output. Yang di sini untuk outputnya terdapat 3 klasifikasi, yaitu tipe B atau body, kedua adalah tipe BF atau body floating, dan ketiga adalah tipe CF atau cardiac floating. Untuk tipe B atau body itu non-invasive, di mana dia bereferensi ke ground. Kemudian jenis B ini adalah klasifikasi untuk peralatan medis non-invasif yang dihubungkan ke tubuh pasien. Contohnya adalah elektroda EKG. Kemudian yang kedua yaitu tipe body floating. Ini juga invasif. Kemudian sirkuit pasien mengambang, di mana jenis BF ini adalah klasifikasi untuk peralatan medis non-invasif yang mengaplikasikan sirkuit pasien mengambang, yang berarti tidak terhubung langsung ke ground. Contohnya yaitu elektroda defibrillator. Kemudian yang ketiga yaitu cardiac floating, di mana aplikasinya itu berkaitan dengan aplikasi kardiovaskular. Next. Nah, terkait di sini ada beberapa fault condition on applied parts dan means on signal input or output. Yang pertama dilakukan ada electrical test. Untuk electrical test sendiri terdiri dari earthbound test, kemudian juga ada leakage test yang merupakan single fault condition. Untuk yang selanjutnya terkait earthbound test, di sini digunakan hanya satu equipment dengan limit kurang dari 0,1 ohm untuk yang exclude power cord. Kemudian contohnya ini
di detachable cords. Lalu ada yang menggunakan limit 0,2 ohm untuk include power cord. Sebagai resistansinya atau tegangannya diukur antara peralatan yang diuji ke ground dengan bagian konduktif yang terbuka dari selungkupnya. Kemudian ada earth leakage test. Di sini earth leakage test itu merupakan tes kebocoran ground yang merupakan arus bocor yang mengalir ke bumi atau kabel pembunyian pada kabel listrik. Tes yang digunakan itu ada kelas 1 yang menggunakan tipe B, BF, dan CF dengan kondisi voltnya ada normal supply, terus normal supply and open neutral, reverse supply and open neutral dengan limit ada 2 jenis. Yang pertama ada second edition menyatakan bahwa untuk normal dengan ukuran 0,5 miliampere dengan SFC-nya 1 miliampere. Untuk yang third edition itu untuk ukuran normalnya 5 miliampere dengan SFC-nya 10 miliampere. Untuk tes selanjutnya ada enclosure touch leakage test, yaitu kebocoran enclosure atau arus bocor yang mengalir dari enclosure peralatan ke ground. Di sini digunakan kelas 1 dan kelas 2 tipe B, BF, dan CF dengan kondisi normal supply and open neutral, normal supply and open earth hanya di kelas 1, reverse supply and open neutral, kemudian reverse supply and open earth hanya di kelas 1 dengan ketentuan limitnya untuk normalnya 0,1 miliampere, sedangkan SFC-nya 0,5 miliampere. Yang selanjutnya ada pasien leakage test. Di sini itu pasien leakage test dikondisikan pada pasien B dan BF diuji dengan shorting semua lead pasien secara bersamaan. Kemudian untuk koneksi pasien CF diukur secara terpisah. Nah, di sini dapat dilihat untuk batasan-batasan tersebut dihasilkan karena koneksi pasien CF memiliki tingkat klasifikasi yang lebih tinggi, sehingga tingkat batasan yang dihasilkan juga sangat berbeda. Ini dikorelasikan dengan efek pasien terhadap Microsoft. Jadi, ini juga kenapa pada kondisi B atau BF memiliki batasan kebocoran yang lebih tinggi karena bagian yang diterapkan atau digunakan pada CF memiliki aplikasi jantung yang lebih. Kemudian yang selanjutnya ada pasien auxiliary leakage test. Di sini digunakan koneksi pasien secara individu yang diperlakukan kepada pasien lain, kemudian dikombine. Berikut merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya ada pasien F-type leakage test. Di sini sama seperti yang tadi, untuk koneksi individu pasien juga dilakukan kepada pasien yang lain dan dikombine. Untuk BF, semua koneksi pasien disingkat menjadi satu di dalam bagian yang telah diterapkan, sedangkan untuk CF, semua sambungan pasien diukur secara terpisah. Selanjutnya ada terkait IEC 62353. Nah, di sini dilakukan tes berulang dan tes setelah perbaikan peralatan listrik medis, kemudian memberikan tes secara cepat pada keamanan listrik sebagai perangkat medis, kemudian diterima dengan baik di sebagian besar Eropa dan rumah sakit yang sudah terkemuka. Lalu bagian dari pemeliharaan preventif PPM yang sudah direncanakan serta diuji pasca perbaikan dan penerimaan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai IC
62353 leakage test. Nah, di mana IC 62353 ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama adalah direct method, kemudian yang kedua adalah differential method, dan yang ketiga adalah alternative method. Nah, untuk yang pertama, direct method, itu merupakan metode yang sebenarnya identik dengan metode yang digunakan dalam standar IEC 60601, yang dapat mengukur nilai kebocoran melalui body model atau MD ke earth atau ground. Dan kemudian yang kedua adalah differential method, di mana metode ini dapat mengukur arus bocor akibat ketidakseimbangan arus antara konduktor bertegangan atau live konduktor dan juga konduktor yang netral atau neutral konduktor. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah alternative method, di mana metode ini juga hampir serupa dengan standar dari IEC 60601, sambil mengukur dengan kondisi gangguan tunggal netral terbuka di kedua polaritas sekaligus. Next. Nah, kita akan tinjau satu persatu mengenai metode-metode dari IEC 62353. Yang pertama adalah direct leakage method. Nah, metode ini merupakan metode yang paling akurat dibandingkan kedua metode yang lainnya. Karena pengukuran leakage method ini langsung menuju earth atau grounding melalui MD atau measuring device. Metode ini juga dapat mendeteksi kebocoran baik arus AC maupun arus DC. Namun kelemahan dari metode ini karena measuring device atau MD-nya ini bernilai 1 kilo ohm, sehingga ini mengganggu konduktor grounding resistansi rendah dan akan menyebabkan potensi bahaya saat pengujian peralatan yang rusak. Next. Nah, selanjutnya adalah differential leakage method. Nah, prinsip dari metode ini itu menggunakan induksi medan magnet. Saat arus melewati live konduktor atau yang ditandai dengan huruf LN di dalam rangkaian, arus akan dalam kawat netral akan bergerak ke arah yang berlawanan juga pada yang dilambangi dengan NL. Nah, sehingga setiap arus yang akan lewat itu akan menghasilkan medan magnet dengan arah yang berlawanan. Nah, arus pada kabel hidup atau live conductor itu akan membawa arus fungsional dan arus bocor, di mana arus pada kabel netral itu hanya membawa nilai arus fungsional. Nah, untuk pengukuran dari metode ini dapat dengan mengurangkan nilai perbedaan kedua arus, makanya dinamai sebagai differential leakage method. Nah, kelebihan dari metode ini itu adalah pengukuran ini tidak terpengaruhi oleh secondary earth connection, sehingga metode ini hanya dapat mengukur arus bocor total dari peralatan yang diuji. Selain itu, pada metode ini tidak digunakan measuring device yang bernilai resistansinya 1 kilo ohm, sehingga tidak akan menghasilkan resistansi yang rendah dan cenderung aman jika digunakan pada peralatan medis yang rusak. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, di mana metode ini tidak cocok untuk mengukur arus bocor yang sangat kecil dengan akurat, yaitu kurang dari 100 mikroampere. Selain itu, pengukuran ini juga sangat terpengaruh oleh medan magnet eksternal, karena prinsip kerja dari metode ini yang tadi menggunakan induksi magnet, dan arus yang dapat terdeteksi oleh metode ini hanyalah kebocoran arus AC. Next. Nah, kemudian yang ketiga yaitu alternative leakage method. Nah, metode alternatif atau alternative leakage method ini hampir sama atau berlaku serupa dengan uji kekuatan dielektrik pada potensial listrik atau uji insulasi pada tegangan AC, dan menggunakan sumber tegangan terbatas pada frekuensi listrik. Nah, kelebihan dari metode ini itu live konduktor dan neutral konduktornya itu digabung sehingga tidak akan menimbulkan polaritas yang memengaruhi hasil pengukuran dan hanya memerlukan satu kali pengukuran saja, sehingga akan menciptakan efisien dan lebih cepat dalam pengukuran. Namun selain itu, pengukuran ini juga lebih efektif untuk dilakukan pada berbagai jenis peralatan. Namun metode ini juga memiliki beberapa hambatan atau kelemahan di mana sirkuit aktif tidak dapat diaktifkan sehingga akan melarang arus bocor pada jenis peralatan ini. Next. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana atau kapan kita menentukan metode-metode, jenis metode yang kita gunakan pada beberapa alat medis. Nah, di sini ada flowchart atau diagram
kapan kira-kira kita menggunakan jenis-jenis metode yang telah disebutkan di awal. Nah, ketika device atau peralatan itu tidak memiliki switch utama, maka kita bisa langsung menggunakan metode tes, yaitu alternative method. Dan kemudian kalau misalnya dia punya, kita perlu melihat lebih dalam lagi apakah metode ini atau apakah alat tersebut itu isolated from the earth. Kalau misalnya iya, maka kita bisa langsung menggunakan direct or differential method. Tapi kalau misalnya dia tidak isolated dari ground, itu kita tidak bisa menggunakan direct, sehingga kita hanya menggunakan differential method. Next. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai korelasi atau hubungan antara webinar yang kami ikuti dengan tema atau topik yang kita dapatkan, yaitu LCD Safety Device. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai utility atau kegunaan dari masing-masing konsep, yaitu LCD Safety Device. Yang pertama merupakan rangkaian yang dapat mendeteksi arus bocor dan langsung memutus listrik secara otomatis. Sedangkan untuk electrical safety testing sendiri itu merupakan standar atau prosedur yang berguna untuk memastikan seluruh rangkaian listrik terpasang dengan aman. Nah, kemudian apa hubungan antara kedua tema ini? Tentu saja meskipun kita sudah memasang LCD safety device yang merupakan pencegahan pertama risiko arus bocor, kita tetap perlu melakukan safety testing secara rutin atau berkala pada alat-alat, khususnya alat-alat medis. Penggunaan LCD safety device itu dapat diandalkan sekitar 97%. Namun tetap saja terdapat risiko kegagalan pada wiring, baik pada alat LCD itu sendiri maupun kegagalan wiring pada alat-alat medis yang akan digunakan nantinya. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh dan lebih terstandarisasi menggunakan IEC 62353 sesuai dengan metode-metode yang telah disebutkan di sebelumnya. Next. Ya, begitu penjelasan dari kelompok kami mengenai webinar Electrical Safety Testing dan juga hubungannya dengan topik yang kita dapatkan pada mata kuliah eksperimen teknik biomedis, yaitu LCD Safety Device. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.